selamat kepada seluruh kepala desa yang baru saja dilantik, dengan harapan para kepala desa yang baru dapat membawa wajah dan pemikiran yang aktual dalam mengisi pembangunan di wilayah Kabupaten Kalimantan Selatan, serta dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para kepala desa yang telah menjabat dan telah menyelesaikan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Semoga segala perbuatannya menjadi ladang ibadah dan menjadi keberkahan baginya. Amin ya rabbal alamin. Alokasi dana desa RD paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, setelah dikurangi dana alokasi khusus DAK, jumlah nominalnya yang diberikan berdasarkan dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Undang-undang tersebut merupakan salah satu komitmen besar untuk mendorong perluasan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan khususnya Kabupaten Kalimantan Selatan. Diperlukan pembangunan sampai ke desa-desa sehingga tidak ada lagi istilah desa tertinggal. Nah, ini saya sekali lagi saya ingatkan para kepala desa yang hari ini dilantik. Sekali lagi, karena isu akhir-akhir ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa, bahkan secara nasional isu ada kepala desa yang membagi-bagi uang rakyat, terutama BLT, kepada oknum-oknum, tapi kita belum tahu kebenarannya. Nanti proses hukumlah yang berjalan. Jika itu masih terjadi pada Anda yang hari ini dilantik, saya pastikan saya tidak segan-segan akan menindak hak rakyat. Tolong, apalagi BLT adalah kita selalu diwanti-wanti oleh Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa bantuan langsung tunai kepada yang berhak menerima jangan sekali-sekali disunat. Nah, ini saya ikatkan kepala desa ini. Nanti setelah jadi kepala desa sudah dilantik, yang nanti dapat BLT itu hanya tim sukses, keluarga, dan lain-lain. Berikut saya sudah rapat dengan Inspektorat, karena dengan adanya beberapa kejadian, siapapun dia orangnya, tolong sampaikan ke saya yang membawa atas nama pemerintah daerah, datang ke kepala-kepala desa, tim sukses atau siapapun, saudara saya sekalipun, tolong sampaikan ke saya secara langsung. Saya sudah bikin headline, ada nomor telepon khusus yang nanti akan saya umumkan di media untuk menjadi pengaduan masyarakat. Dan bagi kepala desa yang masih melakukan itu, saya pastikan 1 kali 24 jam saya akan tindak, saya copot dan saya pidanakan. Tolong dicatat itu. Kita jadi pemimpin itu adalah pengabdian. Kita berbakti, bukan bermegah-megah. Apalagi itu menyangkut dengan hak orang. Ada tupoksi-tupoksi anggaran yang Anda sendiri yang membahas dan mengesahkan dan mengusulkan. Itu yang harus dijaga. Anggaran pemuda, anggaran PKK. Ini penting terutama untuk menghidupi PKK di desa. Stunting ini selalu ingatkan. Namun sampai sekarang di desa-desa ini tidak pernah jalan bagi ibu-ibu PKK yang hari ini mendamping suaminya. Ini tolong jaga baik-baik. Banyak kepala desa yang bini 2, banyak sekali kepala desa. Kalau bini 2 sampai 3 itu ada kepala desa yang bini sampai 3 gara-gara dana desa. Jadi hati-hati ibu-ibu kalau dong pilih buah mesti kawal. Kawal baik-baik. Kalau tidak kawal bahaya. Jadi ini sekali lagi saya berharap kerjasama yang baik. Tolong para camat. Ini para camat ini ada camat yang peras-peras kepala desa. Ada camat yang memberikan rekomendasi. Saya sudah dapat informasi. Dalam waktu dekat mungkin saya akan minta untuk diperiksa dan ditindak. Ada camat yang tiap saat yang kita sudah berikan kewenangan. Ini kewenangan fungsi pengawasan dan lain-lain, masih saja telepon kepala desa minta ini, peras pengusaha, macam-macam. Ada terjadi itu. Nah, ini luar biasa, ada camat yang main-main nih. Saya sudah perintahkan tim etik pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan. Tolong saya ingatkan para camat, sekali lagi lakukan pengawasan penuh terhadap para kepala desa. Jangan nanti tiba saat nanti bupati sendiri tiba-tiba berarti camatnya ada di mana ini sebenarnya. Ini para camat yang mendampingi hari ini kan saya lihat lengkap nih. Ini kerjanya camat juga kadang-kadang pelimpahan sebagian kewenangan ke camat juga tidak berjalan dengan baik. Tugas para camat akibatnya yang terjadi di desa seperti itu masih terjadi. Saya turun lihat masyarakat nyampaikan BLT tidak dapat, saya langsung copot. Dan anda yang saya lantik hari ini pun nanti akan sama. Kalau itu terjadi, saya sudah tidak main-main lagi. Saya over kata di polisi, mulai penipuan dan lain-lain.
Ini hak orang, saya akan laporkan sendiri, saya akan bawa sendiri, saya laporkan dan saya pidanakan. Saya akan bawa sendiri dan saya kawal langsung. Saya termain-main. Kenapa? Hampir seluruh desa di Halser jauh tertinggal, sangat jauh tertinggal. Makanya kemarin saya bilang di BPMD, tolong kepala-kepala desa setelah dilantik bawa studi banding di Sumedang. Pulang kepala desa itu 6 bulan, dia gagal menerapkan hasil studi banding itu, langsung ganti pada dia. Jadi jangan mau dikira mau dipilih, mau pilihan rakyat kalau saya tak bisa ganti. SK Bupati hati-hati. Yang tanda tangan Bupati, kapan saja saya bisa berhentikan. Tapi saya berhentikan dengan catatan, saya paling benci dalam saya hidup orang pihak mau dimakan. Apalagi orang yang benar-benar membutuhkan. Itu saya paling tidak suka. Saya kasih contoh, saya kasih contoh baru saja saya tanda tangani, ada SK 2 kepala desa, ada orang buta tiba-tiba datang di saya kantor. Ada orang buta datang dan orang paling susah datang menangis, Pak, saya itu 2 tahun tidak pernah diberikan BLT, Pak. Sebelumnya saya tak tahu bagaimana DP modelnya. Saya langsung perintahkan tim, saya bentuk tim tanpa diketahui oleh siapapun. Tolong turun secara diam-diam dan crash check betul apa sesungguhnya yang terjadi. Ternyata kepala desanya 1 tahun pulang-pulang ke sana, 1 hari malam sudah dipulang. Langsung saya copot. Saya copot, sekarang saya perintahkan inspektorat, audit dan pidanakan. Ini sangat keterlaluan nih. Ini ada lagi terjadi di Kecamatan Gari Timur. Saya sudah perintahkan diproses, belum tersangka pun. Saya sudah perintahkan diberhentikan dari PNS. Nah, ini tolong orang sama-sama jaga. Mau sepakat kata rada, saya tanya pengoni. Jaga itu kata rada. Kalau tidak jaga, semua siap konsekuensinya. Karena ini kemarahan saya sudah berlebihan dan ini sangat-sangat membuat saya marah. Mudah-mudahan yang hari ini dilantik menjadi kepala desa terbaik tulang punggung Kabupaten Halmahera Selatan. Ini kepala desa yang tidak terpilih lagi, kan saya perintahkan yang tidak terpilih dana desa tidak boleh dicairkan. Pencairan terakhir nanti cairkan kepala desa baru. Saya sudah perintahkan BPMD, karena kalau ketika dicairkan lagi hilang sudah itu orang BPLT pembangunan di masa serada. Nah, tapi hari ini alhamdulillah yang solantik bagi yang mengalahkan kepala desa incumbent, silakan proses administrasinya cairkan dan pulang utuh, berikan kepada masyarakat yang berhak yang sesuai dengan daftar. Jangan nanti mau dipulang. Saya dengar ini baru lantik, saya nanti ada masyarakat yang datang dulu. Kemarin saya terima BLT. Sekarang saya nama-nama sudah diganti. Kita akan gunakan sistem by data, satu data. Jadi kalau mau diganti ketahuan, 1 orang saja mau diganti, saya pastikan mau saya tindak. Itu saya termain-main. Terboleh, semua mau di masyarakat. Pro dan kontra dalam sistem demokrasi kita, dalam berbeda pilihan, tapi kita adalah satu, kita adalah sama. Mereka adalah rakyat kita. Tidak boleh hari ini terus dia terpilih pengoni, ngoni pulang ngoni sebuah kumalawan pasang badan, bila perlu yang kalah rangkum kembali kas masuk dalam struktur. Tapi kalau ngoni gengsi, besok-besok ngoni bikin sunat dana sedikit saja, yang lawan itu selapor pengoni kan termampu rampung pria, lapor kemari kalau saya turun betul, ngoni dapat copot. Saya berharap kita kerjasama dan amanah yang kita sudah diberikan, dan amanah ini langsung dari Tuhan yang Maha Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berikan kepada Anda, menegakkan di pundak Anda. Tolong amanah itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Anda punya keluarga, Anda punya anak. Kalau ketika Anda bermasalah hukum misalnya, Anda tidak menjaga amanah yang diberikan, Anda akan lihat buktinya sendiri. Kasihan istri Anda, kasihan anak Anda. Makanya kita harus jaga segalapun apapun keputusan, itu harus kita jaga. Dan terutama kepala desa jangan terlalu banyak di kota. Istri mulai berubah kehidupannya. Istri yang kemarin yang masih gaya biasa-biasa, semulai mengkel tabal, berjalan setelah mau lihat orang. Ini kepala desa begini, kebanyakan begitu. Dana PKK, karena nanti seluruh program PKK di desa itu akan dievaluasi. Istri juga menentukan nasib suami. Gaya hidup itu penting, jangan terlalu tumpah gaya. Bagaya mau ini mau itu, akhirnya suami mulai dia lihat itu dana desa, kalau dia korek, kalau dia kasih ke sana, berjalan, sudah habis sudah. Padahal hak-hak dari kepala desa itu cukup besar. Cuma kepala desa kalau, jadi ibu-ibu tolong pantau juga Pak Itua. Dia kemarin di Labuhan lama-lama tuh jaga dia bikin apa. Sebenarnya banyak hal, nanti kita berikut
pada pertemuan-pertemuan dengan para kepala desa